Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Aira. Kita hari ini mau membahas Bupena 2C, tema 5, subtema 3, di halaman 49 sampai dengan 70. Baik, silakan adik-adik buka bukunya di halaman 49. Pengalamanku di tempat bermain. Silakan adik-adik baca teksnya. Di sana ada muatan bahasa Indonesia. Kemudian kita kerjakan ayo berlatih. Di bagian bawah ada sebuah cerita. Itu adalah cerita untuk menjawab soal-soalnya. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Kemudian kita ke pertanyaan di halaman 50. Nomor 1, siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Jawabannya adalah Dedi. Kemudian kepada siapa permintaan maaf tersebut diucapkan? Tiara. Mengapa Dedi meminta maaf? Jawabannya karena Dedi memukul bola dan mengenai lengan Tiara secara tidak sengaja. Kemudian nomor 4, bagaimana cara Dedi meminta maaf? Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Ya. Kemudian lanjut muatan matematika. Ini tentang panjang ya. Silakan adik-adik pelajari. Perlu diingat ya, 1 meter itu 100 cm. Di sini ada beberapa alat ukur. Ada meteran roll, kemudian ada penggaris. Baik, kita ke soal halaman 51. Perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soal. Nomor 1, berdasarkan ketiga gambar di atas, ketiga gambar tersebut tentukan panjang payung titik-titik meter titik sentimeter. Jadi panjang payung itu 1 meter. Ini ya. Panjang payung. Nah, ini. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian panjang kemoceng itu adalah 60 cm. Ini 60 cm. Kemudian panjang sapu lidi yaitu 1 meter. Maaf, di sini cm ya, 120 cm. Itu sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Kemudian ke soal berikutnya. Isilah dengan lebih panjang dari atau lebih pendek dari. Payung itu lebih panjang dari kemoceng. Jadi sini lebih panjang dari. Kemudian sapu lidi itu lebih panjang juga, lebih panjang dari kemoceng. Dan payung lebih pendek dari sapu lidi ya. Kemudian nomor 3, urutkan nama benda mulai dari yang terpanjang, yaitu sapu lidi, payung, kemoceng. Sapu lidi, payung, kemoceng. Dan urutan nama benda mulai dari yang terpendek, yaitu kemoceng, payung, sapu lidi. Bisa ya? Kita lihatkan lagi ke muatan bahasa Indonesia di halaman berapa ini? 54. Ya, 54. Nomor 1, apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat teks percakapan? Ini jawabannya agak panjang. Sudah saya tulis di sini ya. Silakan adik-adik baca dari A sampai E.
Kemudian nomor 2, bacalah kembali cerita Dedi pada pembelajaran 1. Buatlah percakapan tentang permintaan maaf tersebut. Gunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini adalah percakapan Dedi waktu memukul bola ya. Ini ya, yang bacaan yang ini. Tidak sengaja bolanya kena Tiara yang ini ya. Bagaimana teks percakapannya? Ini sudah saya buatkan. Nanti silahkan adik-adik salin. Tiara ini, aduh siapa yang memukul bola ini? Kemudian Dedi, maaf ya Tiara, aku tidak sengaja memukul bola dan mengenai lenganmu. Tiara, ya tidak apa-apa Dedi. Kira-kira seperti itu percakapan singkatnya. Kemudian kita ke muatan PPKN masih di halaman yang sama. Di halaman 54 yang bagian bawah. Bacalah pengalaman di tempat bermain berikut. Tentukan apakah pengalaman tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. 1. Nina dan teman-temannya mendiskusikan urutan bermain lompat tali. Itu jawabannya sesuai ya. S. Kemudian alasannya berdiskusi adalah pengamalan sila keempat. Dan nomor 2, Dedi menangis karena usulan permainannya tidak disetujui teman yang lain. Tidak sesuai. Alasannya seharusnya Dedi mau menghormati usulan teman yang lain ya, tidak memaksakan kehendaknya sendiri atau usulannya sendiri. Begitu. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di samping lalu jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor A, sila Pancasila keberapa yang diamalkan anak-anak dalam gambar? Jadi ini anak-anak sedang menyampaikan pendapat dalam diskusi. Jadi ini gambar anak-anak sedang diskusi ya. Kemudian jawabannya maka ini adalah sila keempat. Kemudian B, apa bunyi sila tersebut? Jawabannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor C, bagaimana seharusnya sikap kita jika usulan kita tidak disetujui kelompok? Jawabannya adalah menerima dengan lapang dada. Kita lanjutkan lagi. Masih di halaman 55 yang bagian bawah. Ini muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, apa saja yang harus diperhatikan saat membaca dan memperagakan teks percakapan? Jawabannya ini agak panjang adik-adik. Nah, di sini suara yang dapat didengar, lafal yang jelas, intonasi yang sesuai, pemenggalan kalimat yang tepat, gerak tubuh harus sesuai perkataan ya. Silahkan di pause dan disalin dulu. Kemudian kita ke halaman 56. Ya, ini praktek ya. Silakan adik-adik praktekkan yang nomor 2. Kemudian yang bagian bawah. Muatan matematika ya. Di sini ada hal penting, silakan adik-adik ingat. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau dibalik 100 cm itu ada 1 meter ya. Ingat-ingat perbandingannya. Kemudian kita kerjakan di bagian bawah. Ayo berlatih. Nomor 1 ya, Dedi merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa cm total panjangnya? Baik, di sini saya sudah kerjakan ya adik-adik ya, silahkan diperhatikan. Jadi Dedi itu punya sedotan 2 meter. Kemudian Made 150 cm. Itu artinya 1 meter ditambah 50 cm ya. Kemudian dijumlah ya. Ini 2 meter, ini ya, 2 ditambah 1 meter kan ada 3 meter. Ditambah 50 cm. Jadi 3 meter ditambah 50 cm. Nah, karena yang ditanyakan cm, ingat ya tadi 1 meter itu 100 cm. Jadi kalau 3 meter itu 300. Jadi ini 300 ditambah 50, jadinya 350 cm. Kemudian nomor 2,
Komang memiliki tali rafia sepanjang 1 meter lebih 50 cm. Tali tersebut ia gunting dan digunakan untuk mengikat kardus sepanjang 80 cm. Berapa cm sisa tali rafia Komang? Ini pengerjaannya sama, tapi ini pengurangan. Tali rafianya 1 meter dan 50 cm, jadi di jumlah 150 cm. Dikurangi, dipotong 80 cm, maka seperti ini pengerjaannya. 150 dikurangi 80 sama dengan 70 cm ya. Jawabannya 70 ini. Kemudian nomor 3. Untuk membuat jemuran, ibu memerlukan tali tambang sepanjang 5 meter. Ibu telah memiliki tali tambang sepanjang 3 meter lebih 50 cm. Berapa cm panjang tali kekurangannya? Nah, sama ini. 5 meter ya, yang dibutuhkan 5 meter nih, 500 cm. 5 kali 100. Kemudian 3 meter dan setengah, itu 350 cm, maka kekurangannya ini 500 dikurangi 350 sama dengan 150 cm ya. Ini ya. Silakan di pause dulu. Dan kita lanjut lagi di halaman 59. Di sana ada puisi. Pohon di taman kota. Kemudian nomor 1, buatlah 3 pertanyaan dan jawaban mengenai isi puisi tersebut. 3 pertanyaan. Yang pertama, apa isi puisi tersebut? Jawabannya, puisi yang menceritakan pohon di taman kota. Kemudian B, bagaimana suasana perkotaan? Jawabannya ramai. Kemudian pertanyaan ketiga, apa manfaat pohon di tengah kota? Jawabannya memberi kesejukan ya. Itu dia 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Kemudian nomor 2, tuliskan kosakata baru yang kamu temukan pada puisi tersebut. Kosakatanya adalah menjulang, kokoh, imbalan ya, ada 3. Kemudian lanjut lagi di halaman berapa adik-adik? Di halaman 60 ya. Di sini ada nama benda, kemudian yang diukur, kemudian alat ukurnya apa ya, ini matematika. Nomor 1, lemari pakaian, yang diukur tinggi lemari, ini jawabannya alat ukurnya meteran bahan ya, meteran bangunan. Lalu di sini tadi istilahnya meteran bahan ya. Oh maaf, ini meteran roll ya, meteran roll. Kemudian buku tulis itu menggunakan penggaris, celana itu menggunakan meteran bahan, papan tulis dan jendela kelas itu menggunakan meteran roll. Kemudian di halaman 61 sekarang. Untuk yang atas ini hanya praktek ya, silahkan adik-adik praktekkan. Kita langsung ke soal yang bawah. Tuliskan kembali kata-kata yang baru kamu ketahui dalam puisi Pohon di Taman Kota. Carilah arti kata-kata tersebut dalam kamus. Oh ya, yang tadi ya, jadi kita sudah punya 3 kata yang baru, yaitu menjulang, artinya tampak menyembul tinggi. Kemudian kokoh itu artinya kuat. Imbalan artinya upah sebagai pembalas jasa. Itu. Kemudian kita lanjut ke 62. Nomor 2 ini praktek ya, silakan adik-adik baca puisinya dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Kemudian di halaman 62 yang bawah, muatan PPKN.
Nomor 1, saat berdiskusi, kamu menemukan perbedaan pendapat di antara teman-teman. Bagaimana cara kamu mengatasi perbedaan tersebut? Sikapku adalah mengajak bermusyawarah agar semua sepakat dengan pendapat yang bisa diterima oleh semua teman. Kemudian nomor 63, ada temanmu yang memaksamu untuk menyetujui pendapatnya saat berdiskusi. Apa yang akan kamu lakukan? Sikapku, jawabannya ya, menjelaskan kepadanya untuk menghargai pendapat teman yang lain. Itu ya jawabannya. Dan kita ke halaman 67. Ya. Di sini kita sampai di latihan soal subtematika. Silakan adik-adik perhatikan. Di sini ada puisi. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Puisi burung ketilang. Kemudian kita jawab soalnya. Nomor 1A. Judul puisi di atas adalah, jawabannya burung ketilang. B. Pengarang puisi di atas adalah Syufrida ya, Syufrida. Dan nomor 3, tuliskan puisi singkat sesuai gambar berikut. Jadi kita bikin puisi. Ini saya bikin puisi ya. Ini judulnya Bungaku. Silakan adik-adik salin ya. Merah merona warnamu, harum semerbak aromamu. Datang seekor kupu hinggap di kuncupmu, bunga mawar kesayanganku. Nah, ini ya. Kemudian nomor 4, ini soal cerita ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nomor 4, mengapa Kak Adi meminta maaf kepada Lala? Jawabannya karena tidak sengaja mendorong sepeda Lala hingga terjatuh. Nomor 5, sikap Lala setelah mendengar Kak Adi minta maaf adalah memaafkan Kak Adi karena mengerti bahwa Kak Adi tidak sengaja. Kita ke muatan matematika. Ya, silakan adik-adik perhatikan tabel hasil pengukuran. Kemudian urutan nama benda pada tabel mulai dari terpanjang adalah, jawabannya C ya, sapu lidi, sapu ijuk, kemoceng ya. Jadi ini 110, ini 100, ini 60. Nomor 2, Fitri akan mengukur panjang papan tulis di kelasnya. Alat ukur panjang yang sesuai untuk digunakan Fitri adalah, jawabannya C ya, meteran bangunan. Kemudian nomor berapa? 3. Ini 185 cm sama dengan 1 meter, lebihnya 85 cm ya. 1 sini 85. Kemudian nomor 3. 3 meter lebih 25 cm sama dengan 325 cm. Nomor 5, awalnya panjang benang layangan milik Edo adalah 8 meter. Layangan Edo putus. Sisa benang milik Edo 5 meter lebih 50 cm. Berapa cm benang layangan Edo yang hilang? Jadi awalnya Edo punya 8 meter, itu 800 cm. Dikurangi yang sisanya 550. Nah, seperti ini ya. 800 dikurangi 550 sama dengan 250 cm. Seperti itu. Sekarang kita ke muatan PPKN. Pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah, jawabannya nomor 1 yaitu C. Nina dan teman-teman mendiskusikan giliran bermain lompat tali. Nomor 2, Tony membawa kue buatan ibu ke tempat bermain. Tony membagikan kue secara adil pada teman-temannya. Pengalaman Tony sesuai dengan sila Pancasila yang berlambang. Jawabannya C ya, padi dan kapas. Jadi dia itu
adil gitu ya. Kemudian nomor 3, pendapat kita tidak disetujui dalam diskusi. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah menerimanya dengan lapang dada. Kemudian nomor 4, tuliskan 2 sikap yang sesuai sila keempat ya. A. Mengutarakan pendapat dengan sopan saat pemilihan regu pramuka. Dan B. Menghormati pendapat teman yang berbeda. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 pengalaman mengamalkan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Jawabannya A. Membagi makanan dengan adil. B. Giliran menggunakan mainan dengan adil ya. Seperti ini jawabannya. Silakan adik-adik salin. Kemudian kita ke muatan SBDP. Bacalah arah gerak berikut ya. Silakan diperhatikan. Gerakan pada hitungan kedua yang sesuai dengan arahan di atas adalah kedua itu berarti angkat kaki kiri. Maka jawabannya yang benar C ya. Ini kakinya kiri diangkat. Gerakan koordinasi antara gerak tangan dan kepala yang tepat adalah A ya. Kepala dan tangan. Kalau B ini kaki. C kepala dan kaki. Kemudian kita ke nomor 3. Gerak koordinasi di atas adalah gerak titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah kaki dan tangan. Kemudian nomor 4, tuliskan lagu yang sesuai untuk iringan tari berikut. Nah, ini gerakan mencangkul. Jadi lagunya adalah menanam jagung. Kemudian nomor 5, tuliskan bagian tubuh yang digerakkan jika melakukan gerakan berikut. Jawabannya adalah kaki dan tangan. Ya. Baik tuh adik-adik, untuk tema 5 subtema 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.